Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari dari Pendidikan Matematika Angkatan 2020 Universitas Siliwangi. NPM 202151113. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah artikel yang saya temukan tentang hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Sebelumnya, perencanaan pembelajaran matematika itu sendiri didukung oleh beberapa pendapat ahli dan ditinjau dari filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai pendekatan dalam memahami matematika itu sendiri. Yang pertama yaitu pendekatan ontologis untuk memahami matematika. Dalam kaitannya dengan matematika, maka titik pangkal pendekatan ontologis adalah mencari pengertian menurut akar dan dasar terdalam dari kenyataan matematika. Namun, kenyataan yang terdalam dari matematika itu sebenarnya apa? Nah, apakah kenyataan matematika dimulai dari suatu titik nol? Artinya suatu posisi di mana kita seakan-akan tidak mampu mendahului suatu posisi kenyataan matematika sebagai yang ada. Atau bahwa kenyataan matematika itu memang sudah tersedia yang senantiasa ada. Apakah matematika juga bersifat aktual atau faktual? Berikut adalah beberapa pertanyaan dalam hal ini. Nah, pendekatan ontologi sendiri merupakan refleksi untuk menangkap kenyataan matematika, sebagaimana kenyataan tersebut telah ditemukan. Dalam kesadaran akan dirinya, maka orang yang memikirkan matematika adalah orang yang paling dekat dengan kenyataan matematika. Dan dari sinilah maka dia dapat memulai untuk menemukan kenyataan seluruh matematika dan hubungan dirinya dengan matematika. Kenyataan matematika dapat dipahami seadanya dengan seluruh isi, kepadatan, otonomi, dan potensi komunikasi baik secara material, formal, normatif, maupun transcendent. Kenyataan matematika secara implisit telah termuat bersamaan dengan mengadanya pelaku matematika. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana merumuskan secara formal kenyataan matematika yang bersifat implisit itu. Nah, kemudian disadari bahwa mengadanya diri merupakan latar belakang terakhir yang memuat segala kenyataan matematika secara menyeluruh menjadi suatu visi tentang kenyataan matematika. Pertanggungan ontologis tidak dapat diberikan di muka, melainkan akan tampak melalui uraian ontologis itu sendiri. Artinya, kajian matematika secara ontologis tidak dapat dimulai dengan cara menentukan definisi-definisi atau teorema-teorema tentang kenyataan dasar matematika, karena hal demikian akan mempersempit batas-batas pemikiran dan dengan demikian akan menutup 7 jalan pemikiran yang lain. Jadi, penjelasan ontologis tentang kenyataan matematika hanya dapat ditampakkan sambil menjalankan ontologi matematika sebagai suatu cabang filsafat matematika. Yang selanjutnya yaitu pendekatan epistemologis untuk memahami matematika. Dalam pendekatan ini juga ada beberapa pertanyaan. Salah satunya itu pertanyaan epistemologi dapat diajukan misal
Misal seperti ini. Dapatkah kita mendefinisikan matematika? Nah, mendefinisikan berarti mengungkapkan sesuatu dengan ungkapan yang lain yang lebih dimengerti. Maka, ketika kita berusaha mendefinisikan, kita akan menjumpai infinite range, yaitu penjelasan tiada akhir dari pengertian yang dimaksud. Tentulah hal ini tidak mungkin dilakukan jika kita menginginkan dapat memperoleh pengetahuan tentang hakikat matematika, maka pengetahuan demikian bersifat paling sederhana dan paling mendasar atau sui generis. Nah, pengetahuan matematika yang demikian tersebut tidak dapat disederhanakan lagi dan tidak dapat dijelaskan menggunakan ungkapan lain. Oleh karena itu, pendekatan epistemologis perlu dikembangkan agar kita dapat mengetahui kedudukan matematika di dalam konteks keilmuan. Salah satu cara adalah dengan menggunakan bahasa analog. Dengan demikian, pendekatan ini mempunyai pemikiran bahwa adanya matematika bersifat analog dengan adanya objek-objek lain di dalam kajian filsafat. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, seberapa jauh peran pertimbangan subjek di dalam usaha untuk menjelaskan konsep-konsep matematika? Dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pertimbangan demikian bersifat benar atau tidak? Apakah pertimbangan-pertimbangan demikian memerlukan eviden atau tidak? Jika ya, maka apa sebetulnya yang disebut eviden atau eviden matematika? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sudah jelas kita telah menemukan jarak antara pertimbangan dan eviden. Immanuel Kant menjelaskan bahwa pengetahuan kita pada umumnya dan juga pengetahuan tentang matematika merupakan pertemuan antara pengetahuan yang bersifat superserve dan pengetahuan yang bersifat subserve. Pengetahuan matematika yang bersifat subserve berasal dari eviden, sedangkan pengetahuan matematika yang bersifat superserve berasal dari imanensi di dalam pikiran kita. Menurut Kant, pertimbangan adalah tahap terakhir dari proses berpikir. Tahap terakhir inilah yang menghasilkan pengetahuan. Jadi, Kant ingin mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang pertimbangan itu sendiri. Menurut Immanuel Kant, awal dari pengetahuan matematika adalah kesadaran tentang makna matematika. Kesadaran demikian dianggap sebagai wadah dari kenyataan matematika. Kesadaran matematika selalu bersifat bipolar, yaitu sadar akan makna matematika. Kesadaran itu berada di akal budi kita atau reason. Maka, bila kenyataan matematika berada di dalam kesadaranku, maka pengetahuan matematika telah berada di dalam akal budiku. Maka terdapat jarak antara isi, yaitu kenyataan matematika, dan wadah, yaitu akal budi. Di dalam jarak itulah terdapat intensi ruang dan waktu. Yang selanjutnya yaitu pendekatan aksiologis untuk memahami matematika. Pendekatan aksiologis untuk memahami matematika dengan mempelajari secara filosofis hakikat, nilai, atau value dari matematika. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Di antaranya, apakah matematika sebagai kenyataan yang bernilai atau yang diberi nilai? Apakah nilai dari kenyataan matematika bersifat intrinsik, ekstrinsik, atau sistemik? Apakah nilai matematika bersifat subjektif atau objektif? Apakah nilai matematika bersifat pragmatis atau semantik?
Apakah nilai matematika bersifat hakiki atau sementara? Apakah nilai matematika bersifat bebas atau tergantung? Apakah nilai matematika bersifat tunggal atau jamak? Apakah terdapat unsur keindahan di dalam kenyataan matematika? Dan bagaimana hubungan kenyataan matematika dengan seni? Dan yang terakhir adalah, adakah tanggung jawab diri terhadap kenyataan matematika? Nah, penyelidikan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam kenyataan matematika telah dilakukan sejak filsafat kontemporer. Menurut Hartmann, nilai adalah konsep atau fenomena yang sudah ditentukan oleh sejauh mana fenomena atau konsep itu sampai kepada makna atau arti. Menurutnya, nilai matematika paling sedikit memuat 4 dimensi. Yang pertama yaitu matematika mempunyai nilai karena maknanya. Yang kedua, matematika mempunyai nilai karena keunikannya. Yang ketiga, matematika memiliki nilai karena tujuannya. Dan yang terakhir, matematika mempunyai nilai karena fungsinya. Tiap-tiap dimensi nilai matematika tersebut selalu terkait dengan sifat nilai yang bersifat intrinsik, ekstrinsik, atau sistemik. Jika seseorang menguasai matematika hanya untuk dirinya, maka pengetahuan matematikanya bersifat intrinsik. Jika dia bisa menerapkan matematika untuk kehidupan sehari-hari, maka pengetahuan matematikanya bersifat ekstrinsik. Dan jika dia dapat mengembangkan matematika dalam kancah pergaulan masyarakat matematika, maka pengetahuan matematikanya bersifat sistemik. Menurut Moore, di dalam Hartmann, nilai matematika dapat digunakan untuk mengembangkan pertimbangan mengenai kapasitas matematika. Pertimbangan demikian bukanlah untuk mengetahui bagaimana seseorang memikirkan matematika atau apa yang seseorang pikirkan, tetapi untuk mengetahui mengapa seseorang memikirkan matematika. Interaksi sosial di antara para matematikawan dapat memberi kesempatan untuk memproduksi tesis dan antitesis dalam konsep matematika. Dan hal yang demikian dapat terjadi adanya dekonstruksi konsep kenyataan matematika dan dilanjutkan dengan dekonstruksi nilai intrinsik matematika. Dengan demikian, tampak hubungan nilai matematika yang bersifat subjektif dan nilai matematika yang bersifat objektif. Jadi, interaksi sosial diperlukan agar diri dapat memperoleh nilai ekstrinsik atau nilai sistemik. Maka kesimpulannya yaitu hakikat perencanaan pembelajaran matematika adalah pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, proses suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap. Kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus mencapai tujuan tersebut. Baik, sekian materi penjelasan artikel yang saya temukan. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.